Assalamualaikum. Oh ya. Assalamualaikum, Bu Riana. Waalaikumsalam, Pak Nurdin. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Oke, Bu. Ini Bu, kita tidak punya waktu yang lama. Iya, Ini Pak. Ibu meminta saya untuk melaksanakan kegiatan coaching, Bu. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, ini Pak, terima kasih atas waktunya nih, Pak. Begini nih, Pak, saya punya sedikit apa ya permasalahan di kelas saya ini. Hmm, Akhir-akhir ini selama 1 bulan terakhir nih, Pak, hmm, ada 5 orang anak yang setiap hari iya. Kamis itu tidak pernah masuk sekolah. Tidak pernah masuk. Ya, betul, Pak. Hmm, 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 hmm. Nah, dan anehnya 5 orang anak ini setiap hari Kamis aja Pak yang tidak masuk. Saya sudah menanyakan gitu ya, sudah kenapa Hmm. alasannya tidak pernah masuk. Mereka sih tadinya diam saja Pak, nggak mau Ah, ngomong. awalnya. Iya, nggak mau bicara. Mungkin takut atau gimana saya nggak paham. Saya Mm-mm. nggak paham kenapa dia nggak mengungkapkan apa namanya perasaannya gitu, mengungkapkan alasannya kenapa. Mm-mm. Sampai akhirnya saya bingung. Setiap hari Kamis itu kan saya lihat tuh mata pelajarannya yang ada itu kebetulan adalah matematika dan PAI ya Pak ya. Nah Mm-mm. kebetulan matematika itu oleh saya, PAI oleh guru lain. Mm. Tuh. Nah, tapi saya kembali tuh bertanya dalam diri saya, Iya apa itu. karena matematika ya anak-anak ini takut gitu kan? Bapak tahu sendiri ya kalau Mm-mm. matematika mungkin Oh bagi anak tuh ya, kan pelajaran yang sulit gitu ya. Nah, sulit ya Bu. uh-uh. Tapi anak-anak tuh susah sekali Pak, nggak mau ngomong Pak. Saya bingung harus gimana Pak. Mm-mm. Jadi ini ada 5 anak itu saja setiap hari Kamis yang tidak masuk ya. Betul Nah, Pak. baik Ibu. Nah, berarti tujuan sekarang kita ngobrol ini, Ibu inginnya seperti apa Bu? Ya inginnya saya mengetahui gitu ya Pak, kenapa sih 5 orang anak ini tuh nggak pernah masuk setiap hari hari Kamis tuh, terus kenapa alasannya gitu, apakah karena takut sama matematika atau takut karena Mm-mm. PAI gitu Pak. Nah saya tuh bingungnya apa yang harus saya laksanakan dulu nih Pak. Jadi apa yang harus Ibu ingin tahu apa yang harus dilaksanakan Betul untuk Pak. mengetahui alasan anak ini tidak masuk setiap hari Kamis gitu ya, Bu? Ya Ah, betul. nah, baik coba eh, mungkin Ibu bisa mengingat-ingat lagi apa yang pernah Ibu lakukan nih untuk mengetahui alasan anak ini. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak, pernah sih Pak saya panggil tuh ya ke 5 anak itu tuh, Hmm, dipanggil pas hari hmm, Jumatnya gitu ya Pak, sehari setelah mereka nggak masuk gitu ya, kelima-limanya. iya. Saya tanya, saya ajak, tadinya nggak saya satu-satu gitu Pak, nanyanya bareng-bareng Hmm, gitu ya, tadinya bareng-bareng yang 5 orang itu saya kumpulkan di ruangan khusus gitu ya. iya. Tapi kalau dikumpulkan bareng-bareng ternyata mereka tidak mau menjawab Pak, malah diem Hmm, aja gitu hmm, ya, hmm, pada hmm, hmm, senyum-senyum nggak keluar tuh jawabannya, akhirnya saya nggak tahu tuh alasannya apa gitu ya. hmm, hmm. Nah terus akhirnya saya coba begini Pak, ya Gimana udah Ibu? deh saya panggil satu-satu. Hmm, ya Saya panggil dipanggil satu-satu. satu-satu, mungkin kalau secara barengan mereka malu kali ya Pak ya Bisa mengungkapkannya. jadi, bisa jadi. Makanya saya panggil satu-satu, si A dulu saya panggil gitu ya. Hmm, hmm, Eh, Kenapa nggak mau masuk gitu ya. Nah mereka yang si A ini jawabnya, karena Bu, saya takut sama pelajaran PAI katanya hmm, gitu. hmm, Yang hmm, satu hmm. orang, loh kenapa? Saya gitu ya. Dia nggak mau jawab Pak, itu nggak mau jawab kenapa? Oh, Mungkin masih takut nggak mau, juga. masih takut juga ya? Iya, pada itu saya lakukannya udah secara personal gitu ya, Hmm, sambil hmm, hmm. ngajak makan di ruang kantin tuh Pak, ya. Oh, Heeh. Tapi hmm, hmm. anaknya mungkin karena saya posisinya wali kelas juga dan dia takut Ah, juga ah, mungkin ah, ke guru ah, agama gitu ya, takut saya ah, ah, melaporkan. Akhirnya nggak keluar tuh dari si A, ya. ah, Nah, ah, ah. Hmm, hmm. akhirnya saya panggil lagi si B yang berikutnya.
sama saya tanya juga secara personal gitu ya Pak Heeh, ya. heeh, heeh. Nah, kalau si B ini orangnya lain Pak, dia Ya, mampu, kenapa? mampu ungkapkan gitu ya. Nah, Mm-mm. dia Ibu? bilang katanya, iya betul Bu, saya juga sama dengan si A. Setiap hari Kamis kenapa saya tidak masuk? Karena saya takut pelajaran PAI. Loh, saya tanya Mm-mm, lagi, kenapa mm-mm, sayang? Kenapa takut gitu ya? Bukankah pelajaran mm-mm, itu semua sama? Gitu. mm-mm, Bu, saya takutnya karena setiap hari Kamis itu banyak tugas hafalan yang harus saya kerjakan gitu. Nah, hari Kamis mm-mm, itu kadang-kadang ibu guru PAI itu memberikan sampai 5 surat pendek ya yang juz 30 terutama Bu mm-mm, gitu ya yang mm-mm, harus saya hafalkan katanya mm-mm. gitu. Nah, dari situ saya punya catatan sendiri ya Pak ya. Iya, Saya iya, iya. catat, saya catat tuh ya. Oh, berarti poin pertama mereka takut PA itu karena ada hafalan gitu ya Pak ya. Hafalan. Nah, ya Mm-mm. sudah saya catat. Nah, sudah saya dapat ini lagi panggil anak yang ketiga. Nah, Ya. anak ketiga pun sama Pak, karena mereka Mm-mm. takut sama hafalan yang diberikan oleh guru PAI yang harus selesai hari itu hari Kamis gitu. Hari. Jadi Mm-mm. setiap hari Kamis tuh diberikan 5 hafalan surat yang harus hafal gitu anak tuh. Mm-mm. Nah, saya dapat 2 tuh ya Pak ya. Ya. Anak keempat dan kelima pun sama Pak Mm-mm. jawabannya. Nah, Mm-mm. akhirnya saya ambil kesimpulan tuh dari kasus si anak ini. Oh, berarti apa namanya? Anak ini yang 5 orang ini tidak masuk hari Kamis takut karena hafalan surat yang diberikan oleh guru agama. Nah, namun saya Mm-mm. sekarang yang kebingungan saya lagi nih Pak, Iya, Ibu. bagaimana ya Pak caranya supaya saya tuh bisa apa ya, bukan menegur artinya ya, memberitahukan kepada guru agama gitu loh. Bu, pengen Mm-mm. pengen konfirmasi gitu ya Pak. Soalnya gini Pak, saya takutnya guru agama itu kebetulan senior saya jauh banget gitu Pak. Nah, Mm. jadi agak-agak rada Ah, nggak ah, percaya ah. diri saya untuk konfirmasi gitu Pak. Mm-mm. Kurang percaya diri ya, Bu. Kenapa Iya, kurang percaya diri? betul Pak. Eh, Kira-kira mungkin Ya, tadi karena kurang percaya dirinya itu karena diakibatkan beliau itu senior mungkin ya, Bu. betul Pak. Nah, tapi eh, selain dengan hal tersebut, misalkan ibu tadi kalau menegur kurang percaya diri, ada nggak sih hal apa yang membuat ibu percaya diri untuk mengingatkan lah, setidaknya mengingatkan senior kita itu? Iya, Ada nggak, Bu? eh, kadang kadang muncul nih Pak ya rasa percaya diri saya karena saya Mm-mm. butuh kan Pak. Saya juga butuh di hari Kamis itu ada pelajaran Iya, saya Ibu. yang harus diikutin supaya anak pun tidak rugi gitu ya Pak ya dalam belajar sama-sama mendapatkan pelayanan yang sama dalam pelajaran matematika dan PAI-nya. Namun kadang-kadang kalau teringat oh ini guru PAI-nya senior, tapi saya untuk mencoba untuk menguatkan diri saya berarti saya Hmm. harus eh, punya kekuatan dari diri saya sendiri ya Pak ya untuk Mm-mm. bisa bicara gitu. Kalaupun saya Mm-mm. misalkan tidak bisa bicara, saya mungkin akan meminta bantuan eh, kalau kepala sekolah mungkin kepala sekolah atau rekan saya yang ininya sejajar sama guru PAI tersebut gitu mungkin ya Pak ya. Mm-mm. Bagaimana Mm-mm. Pak kalau menurut Bapak? Ya, eh kalau emang ibunya gimana? Terkait yang pertama sama yang kedua. Yang pertama ibu menguatkan diri ibu sendiri, kemudian yang kedua ibu meminta bantuan kepala sekolah. Ya, Ibu baik lebih Pak. nyaman yang mana, Ibu? Baik, saya akan mencoba dulu untuk dari diri saya sendiri dulu ya Pak ya. Mm-mm, Saya mm-mm, mencoba untuk menguatkan bahwa saya punya niat baik gitu ya Pak ya. mm-mm, Niat mm-mm, baik untuk bukan menegur, artinya mengkonfirmasi kepada guru PAI mm-mm, tersebut bahwa mm-mm, apa sih tugas seperti apa yang Ibu berikan gitu kepada anak-anak sehingga anak-anak tuh tidak merasa nyaman dengan hafalan 5 surat tersebut setiap harinya, setiap hari mm-mm, Kamisnya gitu mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Nah, dari situ mungkin saya akan melupakan senioritas gitu ya Pak ya. Saya akan memposisikan saya sebagai rekan lah, rekan sejawat ya, Rekan. yang mungkin dengan penyampaian bahasa yang baik, dengan seperti coaching gini mungkin ya Pak, nanti kita melakukan coaching sama Ibu PAI tersebut gitu Pak. Ya. Oh, berarti nanti akan coba melakukan coaching juga ya? Iya betul Pak. Melakukan coaching juga untuk
menyampaikan apa sih yang menjadi unek-unek Ibu Iya. kepada guru PAI tersebut ya. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Mungkin saya akan Oke. melakukan coaching terhadap guru agama tersebut. Heeh, Dan heeh. mungkin juga saya akan itu tadi apa meminta bantuan juga sama teman-teman yang rekan sejawat Mhm, gitu, Pak, mhm, mhm. untuk menguatkan. Tapi yang Heeh. utama saya lakukan coaching dulu, Pak. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Wah, secepatnya harusnya, Pak, karena kan hari Kamis nih tinggal berapa hari lagi ya, Pak ya. Iya, Mungkin besok, Pak. Mungkin besok saya akan melaksanakan coaching. besok ya, hari Ya, Selasa. hari Selasa mungkin, Pak. Heeh, besok. Nah, terus kalau meminta bantuan ini bagaimana Ibu strateginya? Ya, uh, sebagai penguatan saja sebenarnya Pak ya. Jadi Mhm, setelah saya melakukan coaching mungkin nanti saya akan minta bantuan ke teman rekan sejawat atau kepala sekolah untuk menguatkan tindakan saya yang coaching tadi juga mhm, eh, supaya lebih apa ya meyakinkan si guru PAI tersebut bahwa betul loh dampak dari pemberian tugas yang ternyata pemberian tugas itu Pak tidak di apa aslinya hanya dari sepihak saja, hanya dari guru PAI tidak disepakati oleh uh, kelasnya gitu ya Pak ya. mhm, Dan itu mhm, mhm. akan berdampak pada siswa gitu. Jadi Hmm, selain melakukan coaching, saya memberikan penguatan dengan memberi apa memohon mhm. bantuan atau meminta bantuan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menguatkan uh, apa hasil coaching saya tadi gitu Pak. Oke. Jadi Ibu ada 3 langkah yang akan dilaksanakan oleh Ibu ya. Ya betul Pak. Mungkin yang pertama Ibu akan menguatkan diri Ibu untuk melaksanakan coaching ya kepada rekan itu. Yang Betul, keduanya, Ibu akan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat untuk memperkuat ya, betul, memperkuat Pak. apa yang sudah dilakukan itu apa namanya? Membebani anak. Betul, Terus yang ketiga, Ibu juga akan memberikan pemahaman bahwa tugas yang berat itu akan membuat anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Bu. betul, Pak. Ah, ah. Itu. Ya, Ibu, siapa nih yang bisa memastikan Ibu bisa melaksanakan ini? Bagaimana caranya? Oke. Yang bisa memastikan yang pertama adalah saya sendiri mungkin ya, Pak ya. Ya, Mhm, saya sendiri yang harus bisa memastikan bahwa saya bisa. Nah, bagaimana mhm. caranya ya tadi ketiga langkah tadi, Pak. Saya harus 3 langkah punya tadi. keberanian, harus punya rasa percaya diri bahwa saya harus mengungkapkan ini, harus melakukan konfirmasi kepada ibu guru PAI tersebut dengan melakukan coaching tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan penguatan kepada guru PAI tersebut dengan minta bantuan rekan sejawat dan kepala sekolah. Mungkin itu Pak. Kemudian memberikan pemahaman bahwa pemberian tugas dengan tidak mendapat kesepakatan dari warga kelas itu akan memberikan beban bagi siswa tersebut. Ya, Ibu. Ibu, waktu kita sudah habis nih. Iya Pak. Berdasarkan dari percakapan kita, apa yang dapat Ibu simpulkan? Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah saya sudah apa ya senang sekali bisa melakukan komunikasi dengan Bapak mulai coaching ini. Berarti saya sudah Sama-sama, Ibu. terjawab nih Pak masalah atau kebingungan saya mengenai kondisi kenapa nih setiap hari Kamis anak saya ini 5 anak saya ini tidak pernah masuk sekolah. Alhamdulillah sekarang Ya, sudah saya menemukan sendiri nih Pak caranya dengan dituntun oleh Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin insya Allah besok sama-sama. akan saya laksanakan. Ya, sama-sama baik Ibu. Eh, Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakannya dan permasalahan di kelasnya bisa segera teratasi ya Ibu. Terima kasih Ah, ah. Bapak. Karena keterbatasan waktu juga, saya mohon undur diri ya Bu. Semoga Ibu tetap semangat ya dalam menjalankan tugas Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sama-sama Ibu.